download, kemudian makalah buat PPT-nya ya, itu memang kita diskusikan. Jadi kelima-limanya itu harus jurnal internasional dan dari orang luar, Pak. Iya. Assalamualaikum Mufti. Saya mau bertanya sama Mufti yang sangat smart ini. Ya, kenapa orang Indonesia percaya sama produk Indonesia? Kita ketahui bahwa orang-orang Indonesia ini berobatnya sering, kalau saya mana berobatnya Singapura, Kuala Lumpur, bahkan sampai ke Eropa. Produk-produk yang dibeli oleh orang Indonesia kebanyakan mereka percaya apa produk apa itu? Produk Indonesia mereka nggak percaya. Tapi gimana? Madinya apa? Madiin Jepang, madiin Prancis, kalau seperti pamannya sendal, sepatu. Bahkan cerita karya tulis pun mereka nggak percaya sama dunia sendiri. Apa kira-kira tanggapan pertama dari Putri Maria? Silakan. Tergantung orangnya juga nih, Bang. Karena mungkin Bapak ini level dia memang udah internasional, dia udah mau meningkatkan diri ke lebih yang internasional, makanya dia pikirannya pun itu internasional. Ya tergantung orang juga, orang Gitu ya. Berarti saudari Maryam ini suka yang tergantung-gantung dia. Dia suka yang digantung-gantung, dia senang. Berarti kesimpulannya tergantung pada seseorang ya. Orangnya ya. Oke. Pada Ukti Nopi ya, Ukti Nopi. Oke, silakan pada Ukti Nopi. Kalau menurut saya begitu, sebenarnya mereka bukan nggak percaya sama yang kita kayak orang Indonesia, nggak suka buatan lokal, nggak suka brand lokal, tapi lebih ke luar negeri. Sebenarnya bukan nggak suka, tapi kalau kita lihat buatan kita sendiri itu lebih bagus, lebih satu, ada kok yang bagus ada. Nah, tapi kenapa orang lebih memilih yang brand internasional? Karena itu ke gaya hidupnya, lifestyle-nya, namanya seperti pakaian, tas atau apapun itu yang brand internasional itu lebih menarik, lebih dipandang orang. Jadi faktor nama gitu. Seolah-olah kalau sudah pakai produk dari luar kita lebih wah. Jadi sekarang soal berobat. Jadi begitu juga karena di luar negeri seolah-olah berobatnya, ke luar negeri seolah-olah kita wah gitu. dan juga tergantung, ada juga yang orang-orang kampung dulu aja pakai obat-obat tradisional, itu pemikiran orang itu aja, kepercayaan orang itu kemana. Oh begitu. Oke, bagaimana kalau menurut Pak Abu Uwais tanggapannya pertanyaan yang sama? Sebenarnya kenapa misalnya hari ini kita masih melihat yang di luar itu terlihat lebih dibandingkan asli produk kita, misalnya ya sebenarnya ya kita itu sebenarnya udah masuk dalam kotak yang di dalamnya itu kita selalu melihat yang di luar itu lebih hebat. Jadi dalam kotak itu kita melihat, oh kawannya ini aja ya udah gitu, di circle kita ya begitu aja ya akhirnya kita melihat sesuatu yang di luar itu terlihat wah. Jadi hampir sama dengan teori westernisasi misalnya. Jadi ya barat itu memang selalu akan terlihat besar gitu. Jadi kalau misalnya kita baca misalnya bukunya Edward Safir itu bicara soal bagaimana barat itu memang punya kekuatan untuk menekan timur agar timur itu akan selalu terbelakang gitu. Jadi ada ketakutan barat bagaimana timur ini bangkit sehingga menguasai dunia. Hal itu yang membuat salah satunya pola pikirnya itu harus terus dipupuk agar timur itu selalu melihat barat itu selalu wah. Contohnya misalnya kalau kita balik ke dunia akademik misalnya, kenapa misalnya hari ini kita tersistem dengan adanya akreditasi jurnal misalnya. Jurnal ada jurnal nasional ada levelnya 1 sampai 6. Jurnal internasional ada Q1 sampai Q4. Itu untuk apa sebenarnya? Apakah misalnya jurnal Q1 itu lebih hebat daripada jurnal Sintangan? Nanti dulu gitu. Karena
semuanya tergantung dengan ide dan semuanya tergantung dengan itu tadi. Jurnal adalah sekarang ini jurnal itu bisnis pendidikan itu adalah jurnal. Jadi ya itu tadi, dengan semakin bagus idenya bukan berarti misalnya, jadi ada sebuah jurnal bagus ya kan, tapi dia cuman masuk di Sinta 2. Ada jurnal yang sebenarnya menurut kita biasa-biasa aja, tapi bisa tembus sampai di jurnal internasional, bahkan Q1, Q2 gitu. Itu apa? Nah, itu tadi. Kita tuh udah disentimeni sama kayak misalnya rupiah kita kan. Nah, rupiah kita kan bisa sampai 14.000, 15.000 kan sebenarnya bahasa sadarnya, kalau misalnya ingat yang dikatakan dosen kita Pak Sarul kan, kita tuh sentimen itu semua rupiah kita tuh sentimen sampai turun ke serendah-rendahnya. Pada akhirnya karena sentimen itu ya kan membuat akhirnya ya itu semua masuk ke level-level, ke aspek-aspek yang lain, termasuk misalnya jurnal. Jadi ketika misalnya hari ini ada orang yang melihat jurnal internasional keluaran orang-orang luar itu lebih bagus, pada dasarnya sih enggak juga, karena ada jurnal internasional yang keluaran kita juga bagus dan bisa karena itu tadi lagi-lagi memang kalau di penjurnalan ini ada standarnya, kecuali memang tidak ada standarnya. Nah, standar ini yang membuat sebenarnya ya mau itu dari luar, mau itu dari dalam negeri sekalipun penulisnya, asal ada standar itu ya nggak masalah gitu. Jadi itu hanya pola pikir sih, kenapa misalnya yang luar itu terlihat lebih bagus dan sebenarnya enggak. Oke, Pak Alif, pertanyaan sama dengan teman-teman yang lain. Bagaimana tanggapan Saudara Alif? Mungkin kalau pendapat saya pribadi mengenai hal itu, mungkin karena negara kita ini negara berkembang, jadi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam sistem tata negara kita, baik di lingkungan akademisi maupun lingkungan dunia kesehatan, segala macam sektor lah. Maka dari itu banyak hari ini kurang rasanya kepercayaan terhadap produk kita, ataupun karena baik pemimpinnya tidak percaya dengan rakyatnya dan rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya. Jadi disebabkan kekecewaan yang merambat ke segala lini, dan dapat kita buktikan juga bagaimana kualitas ketika kita menggunakan barang produk Indonesia. Mungkin ada yang kekecewaan tidak tahan begitu lama, dan begitu sebaliknya ketika membeli barang produk luar lebih bagus gitu. Mungkin hal-hal pertimbangan itu yang di mana negara kita kan ekonomi sangat sulit, jadi bagaimana bisa mengonsumsi barang yang layak tapi dengan harga yang murah gitu. Dan untuk mengenai kesehatan, saya rasa sama-sama tahu sendiri gimana sistem kesehatan kita, yang saya rasa memang banyak perlu diperbaiki, yang dimana kita berobat di luar negeri itu lebih cepat gitu, karena teknologi yang canggih di negara-negara maju seperti Singapura contohnya gitu. Karena kita negara berkembang, jadi meminimalisir biaya mungkin ya, dan perihal kesehatan kan harus cepat. Mungkin karena hal-hal itu makanya banyak dari negara kita yang berobat ke luar negeri. Kalau tentang di akademisi, kalau untuk di akademisi sendiri, pendidikan di Indonesia itu sendiri kan kita masih butuh, masih minim kali lah karya-karya, dan kita kayak sistem penseleksiannya kadang ada beberapa yang kurang ketat gitu. Jadi yang membuat lebih percaya lagi dengan produk luar dibandingkan dengan pendidikan kita sendiri. Itu mungkin menyebabkan hal-hal seperti itu terjadi. Pak Ali Akbar, pertanyaan yang sama. Kita melihat kebanyakan orang Indonesia ini tak percaya dengan produk-produk Indonesia. Bahkan berobat juga orang lebih banyak itu ke luar negeri. Dan sekarang seperti perkuliahan kita mendengar dosen-dosen itu menyampaikan bahwa tolong cari jurnal, tapi jurnalnya itu
internasional dan dibuat oleh orang-orang luar. Jadi sampai produk, obat, dan bahkan untuk penelitian pun jurnal-jurnal pun kita disuguhkan, dianjurkan, bahkan ditekankan sifatnya adalah bukan buatan Indonesia, bukan orang-orang Indonesia. Ini berarti ada terjadi krisis kepercayaan terhadap orang Indonesia itu sendiri. Bagaimana menurut? Terima kasih. Saya menanggapinya dari semua yang disampaikan saudara saya dari sahabat kita. Ini kan dalam konteks kepercayaan atau masalah produk dan yang lain-lain, semua serba luar negeri. Saya dan saudara Yadika hanya fokus pada satu konteks saja, di mana kita ini kan mahasiswa. Jadi saya melihatnya dari konteks keilmuan. Artinya seperti ini. Mungkin asumsi saya, ini lagi-lagi asumsi pemikiran saya, sebenarnya bukan tidak percaya dengan Indonesia, tapi seperti ini dia, ada filosofi, artinya kan kita bisa melihat rumah kita ketika kita dari luar, seperti itu dia. Jadi artinya dengan kita diberikan tugas menyelesaikan jurnal harus internasional, pemikir saya dengan kita menyelesaikan jurnal internasional, kita lebih luas melihat, tidak hanya di Indonesia aja. Nah, artinya dengan kita melihat internasional, kita sudah berpikir dunia kan gitu, sudah bisa melihat lebih luas lagi, melihat dunia dia. Dengan kita menjalankan rutinitas, mengerjakan tugas kuliah, jurnal, pemikiran saya kita diajak, diarahkan untuk berpikir lebih luas, lebih global gitu. Dan moga-moga dengan begini nanti kita bisa menjadi salah satu inilah yang berpengaruh di Indonesia, dan mungkin kita saling mendoakan agar kita mungkin bisa jadi nanti jadi dubes kan gitu, dubes luar negeri, dubes negara mana, Filipina, Maroko, Lebanon dan yang lain-lain. Saya berpikirnya seperti itu. Untuk produk saya tidak bisa komen. Nah, saya kira seperti itulah. Kurang lebih mohon maaf. Tujuannya adalah agar kalau dia agar bagaimana manusia itu bisa dipikir secara global, lebih luas, internasional gitu. Oke, terima kasih banyak Osman. Mudah-mudahan sukses.